Hi guys, welcome ke into our series Nutritional Therapy. Jadi pada hari ini kita akan bahas topiknya skincare. Nah, kenapa saya mau bahas ini? Ya beberapa kali, setiap kali saya kalau isi acara ya atau topik-topik untuk health workshop atau seminar, nggak tahu kenapa kok mesti aja ada yang komentar tentang wajah saya, kulit wajah saya. Nah, jadi pada hari ini saya akan jelaskan sedikit how to take care of your skin secara natural ya, supaya setelah Anda menonton rekaman ini jadi sudah nggak ada pertanyaan-pertanyaan basic lagi ya. Semoga ini bisa membantu Anda. Nah, pada hari ini saya tidak akan membahas merek, tidak akan membahas produk. Jadi pure murni semua yang saya jelaskan ini ilmu supaya teman-teman setelah mendengarkan ini jadi kira-kira ada idea gimana caranya untuk merawat kulit wajah maupun kulit badan. Oke? Jadi jika ada beberapa topik yang memang saya belum jelaskan, bisa tanya, nanti akan saya bantu jawab satu persatu. Jika tidak sempat saya jawab, maka bisa DM atau japri ke Instagram saya, davidjessica21. Oke? So, why skin? Nah, karena kulit kelihatannya sepele, tapi itu juga salah satu dari organnya kita loh. Dan itu membungkus seluruh tubuhnya kita. Dan itu mempunyai fungsi yang sangat penting untuk kita, yaitu melindungi kita dari paparan luar. Ya, paparan luar seperti apa aja? Ya, UV, dari matahari, debu, virus, apapun itu, kita terlindungi dari faktor-faktor eksternal itu. Juga, itu juga salah satu indikator kesehatan. Jadi teman-teman, jika misalnya kulitnya mulai berkeriput, terus warnanya mulai sayu, atau mulai menghitam, terus mulai ada jerawat, iritasi, perih-perih, digigit serangga nggak cepat sembuh, mudah memar. Nah, hal-hal yang simpel seperti itu adalah indikasi di mana something wrong yang ada di tubuh kita. Nah, seperti itu ada gunanya kita ambil langkah-langkah pencegahan supaya kulit kita tetap optimal, ya. Nah, supaya Anda tahu juga, kulit itu punya sistem yang sudah ada. Jadi, sifatnya regenerasinya juga bisa, di mana kulit itu ada lapisannya. Dan lapisan paling luar, itu setiap hari ada sel-sel kulit yang mati tiap hari dan mengelupas, dan itu lebih tipis daripada selembar tisu. Ya, jadi kalau jika teman-teman biasa treatment ke klinik itu peeling, nah kalau peeling kan bisa sampai yang ngelupas banyak banget tuh. Nah kalau secara natural kulit kita itu mengelupas ya nggak sampai seperti ular atau kadal, tapi ya mengelupasnya tipis banget dan kita nggak bahkan kita tidak sadar kalau kulit kita mengelupas. Nah dari situ juga di kulit terdapat ekosistem di mana dia ada bakterinya sendiri. Tujuannya untuk apa? Ya sama seperti lambung, kita ada lactobacillus, di kulit kita juga ada bakteri-bakteri yang bisa menyehatkan ekosistem sehingga wajah kita terlihat glowing dan juga terlihat sehat. Nah, untuk glowing itu pun juga ada keasaman, ada pH-nya juga sama seperti lambung, ada pH ideal sehingga wajah kita juga lebih kuat dan lebih sehat. Nah, mungkin hari ini juga saya nggak akan bahas lebih detail tentang penyakit-penyakit kulit, karena itu tugasnya dokter. Juga saya tidak akan menjelaskan tentang terapi-terapian di klinik, karena itu juga tugasnya dermatologis dan dokter kulit. Nah, jadi saya yang basic-basic aja ya. Ya, langkah awal. Jika Anda ingin wajah Anda glowing atau Anda punya masalah, ada beberapa langkah yang Anda perlu tahu supaya tidak mudah gampang terpengaruh oleh ya sales-sales atau new trend produk baru ini itu, karena ya sama seperti kesehatan, kecantikan itu trennya sering berubah dan banyak alat-alat baru, banyak mesin-mesin baru, banyak produk-produk baru. Kalau kita mau ngikutin semua itu nggak sempat semua ya. Jadi work smart. Nomor satu, step pertama, analisa. Sekarang wajah saya itu seperti apa sih? How do you describe your skin? Gitu. Jadi contohnya ya, mungkin saya nggak describe yang sekarang karena sekarang wajah saya ini termasuk oke. Cuman kalau yang dulu wajah saya ini, how do I describe it? Itu berminyak banget. Itu ada joke ya. Kalau misalnya wajah saya itu minyaknya digores, dioles di wajan. Nah, itu bisa untuk goreng telur sampai segitunya. Jadi selain berminyak, wajah saya itu sensitif. Jadi jika saya selesai olahraga, saya seka gitu aja, langsung merah dan bentol-bentol. Kebetulan karena saya dulu tidak terlalu tahu cara merawat wajah, jadi wajah saya itu saya kasih sabun badan. Ingat ya, sabun wajah, kulit wajah itu lebih tipis dibandingkan kulit badan. Jadi tolong jangan pakai sabun yang Anda pakai untuk cuci ketiak, untuk mencuci wajah Anda, ya. Itu beda secara fisiologinya. Nah, di situ Anda tentukan kondisinya kulitnya seperti apa. Nah, kondisi wajah, kulit, itu ada macamnya. Ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu bukan maksudnya itu biasanya ini namanya T-zone. Nah, di T-zone ini biasanya kecenderungannya selalu berminyak. Dan di sini area-area pipi itu biasanya kecenderungannya tidak terlalu berminyak.
ya. Jadi kalau kombinasi bisa dicek apakah kombinasi menuju oily, maksudnya itu ini oily, ini normal, atau kecenderungan agak dry. Jadi ini normal, lalu ininya agak kering. Tahu dari mana? Biasanya kalau kulitnya agak berminyak, itu terasa sore-sore udah merasa berat. Terus kelihatan kinclong, bercahaya, memantulkan cahaya-cahaya di sekitar. Terus kelihatan dekil, tuh. Terus jenis-jenis keluhannya itu berjerawat, muncul di mana-mana. Ada jerawat kecil, ada jerawat batu, ada jerawat yang besar, lah macam-macam jenis jerawatnya. Itu yang berminyak. Jika yang kering, berminyak juga ada blackheads, komedo, pori-pori cenderung besar. Nah itu masalah kulit yang berminyak. Kalau kulitnya kering, itu kecenderungan kulitnya lebih mudah terlihat keriput, expression lines, terus kering, kadang kasar jika dipegang. Kalau yang oily kan kayak bisa ice skating, serut, lalat datang kepleset. Nah, itu oily. Kalau dry atau kering biasanya kasar. Bahkan ada yang sampai mengelupas. Terus dia juga ada yang namanya whitehead. Jadi kalau komedo itu blackhead, ini whitehead saking keringnya. Terus bisa jadi di sini udah mulai agak merah-merah kalau kering. Gitu. Nah, jadi dari situ Anda tentukan tipe kulitnya seperti apa. Nah, jika Anda kulitnya sensitif, ya, itu beda. Itu bukan skin type, tapi itu skin condition. Jadi Anda oily, berminyak juga bisa sensitif, Anda kering juga bisa sensitif, Anda kombinasi juga bisa sensitif, ya. Jadi itu tipe kulit yang pada umumnya, oke? Dan kalau sensitif itu contohnya misalnya pakai produk atau seperti saya ya, yang menyeka keringat itu langsung merah, mudah perih, terus warna pipi beda dengan warna leher, kulitnya lebih putih kusam dibandingkan dengan warna leher, ya. Itu tanda-tanda kalau ada iritasi atau sensitif, oke? Terus apalagi contoh-contohnya lagi, dehidrasi. Jadi ada yang kulitnya kok kerasa kering terus, kenceng, tapi padahal terlihat oily, berminyak. Kok bisa ya? Kadang kan ada orang gitu. Nah, itu tanda kulit wajah Anda dehidrasi. Ya, bahkan Anda minum air sebanyak apapun kok tetap kerasa kering. Nah, itu nanti ada solusinya sendiri ya. Ada kemungkinan mungkin mineral di tubuhnya kurang atau kemampuan badan untuk menyimpan cairan tubuhnya kurang optimal. Itu nanti ada solusinya sendiri ya. Tapi itu spesifik sendiri. Nah, setelah tahu kondisi kulit Anda, nomor 2, Anda ingin kulit seperti apa? Biasanya, saya ingin flek-nya saya menghilang atau pigmentasinya berkurang. Kalau ada freckles, nah itu Anda ya memang seperti itu, mungkin agak susah untuk dihilangkan kecuali ke klinik. Cuman ya misalnya saya waktu itu kulitnya sangat berminyak, saya nggak mau kerasa wajah saya itu dekil, karena kalau ketemu orang, saya nggak pede. Tiap kali dilihat orang itu kok kelihatannya kusam dan kotor banget, kayak saya itu nggak pernah mandi. Gitu. Dan dari situ saya pengen paling nggak wajah saya, begitu saya tahu ya, ternyata kulit yang berminyak itu ada bagusnya. Karena jika minyaknya terkontrol, ternyata itu punya sifat yang anti-aging, jadi lebih awet muda. Nah, saya pengen kulit saya itu seperti itu. Jadi, satu juga saya nggak boros wajahnya. Juga yang kedua, ya supaya terlihat bersih. Itu fokusnya saya. Dan dulu juga pori-pori, komedo, dan jerawat saya juga kadang keluar dan nggak enak dilihat. Jadi, saya pengen ya supaya terlihat oke tanpa harus pakai make up atau foundation atau powder, ya seperti itulah ya. Nah, setelah itu ketiga, cari tahu apakah ada masalah di wajah Anda selain tahu skin type-nya. Misalnya yaitu seperti jerawat, sensitif, terus kok saya ganti-ganti klinik sana kemari kok nggak sembuh-sembuh, ya pasti ada something wrong. Nah, setelah itu step terakhir mulai cari solusi. Kalau saya sih sebagai nutritional therapy cari solusinya natural aja. Kenapa? Karena yang sifatnya sintetis atau yang memakai chemical itu sifatnya lebih ke instan, tapi tidak menyelesaikan masalah di wajah. Nanti saya akan bahas ya satu persatu gitu. Jadi supaya Anda tahu dari 4 langkah itu aja Anda bisa cari langkah-langkah yang cocok untuk perawatan wajah Anda gitu. Supaya jangan gampang tertipu dengan triknya orang-orang jualan sales gitu. Oh, kalau pakai ini pasti bersih semua gitu. Enggak gitu. Nah, untuk sebelum Anda fokus ke skincare, yaitu produk perawatan wajah, nomor 1, inner beauty-nya diperbaiki. Nah, maksud saya inner beauty itu dari mana? Ya, kondisi tubuhnya diperbaiki. Karena percuma Anda kalau pakai skincare atau produk-produk kecantikan, kalau ternyata Anda ngerokok, Anda minum alkohol, Anda kurang tidur, Anda sering stres, makan yang sangat berminyak, atau mukbang. Nah, jadi hal-hal seperti itu Anda juga perlu perhatikan dari pola hidup. Kedua juga dari nutrisi tubuh.
Karena terkadang ada teman-teman saya, oh saya ini punya flek banyak gitu, sudah dilaser, sudah diapakan kok nggak habis-habis gitu. Ternyata setelah saya isi nutrisi dan perbaiki livernya, hilang semua fleknya tanpa treatment apapun. Ya, jadi nomor satu, sebelum Anda mau mewarnai dan membuat sebuah lukisan di sebuah kanvas, ya kalian siapkan kanvasnya yang bagus gitu kualitasnya, jangan kanvas yang geronjalan ya. Jadi itu jaga kesehatan Anda lewat nutrisi-nutrisi yang memang Anda butuhkan. Nah, itu nanti ada seriesnya sendiri untuk kesehatan ya. Nah, setelah itu dalam hal produk-produk kecantikan itu ada grading juga ya. Dari harganya kelihatan juga, tapi meskipun harga itu tidak menentukan kualitas ya. Jadi contoh, ada produk yang levelnya untuk massal. Harganya itu satu item biasanya kurang dari 100.000 dan itu habisnya ya dalam waktu 2-3 bulan. Itu murah banget biasanya. Nah, saya nggak sebutin merek tapi biasanya harganya seputar segitu. Karena untuk massal ya. Yang kedua, yang levelnya standar. Jadi nggak terlalu luxury dan nggak terlalu massal. Nggak terlalu budget. Jadi itu misalnya produknya sekitar ya 50.000 sampai 100.000, 150.000 itu masih oke. Nah, itu yang standar, basic. Nah, misalnya yang lainnya lagi di atas itu sudah levelnya premium atau luxury. Jadi jangan kaget ya, misalnya kalian lihat ada beberapa merek tuh yang krim malamnya sampai 11 juta, 15 juta, bahkan ada yang pakai stem cell. Nah, itu tergantung dari kualitasnya termasuk juga bahan dasar yang dipakai ya. Jadi itu tergantung dengan budget, tapi memang terkadang kita nggak perlu mengeluarkan uang sampai puluhan juta jika kita tahu basic dari merawat wajah. Oke? Terus juga jenis-jenis produk. Misalnya Anda kalau lihat katalog kan lihat, aduh namanya kok macam-macam ya. Yang simple gitu loh, ini sabun, ini apa gitu. Ya, saya kasih versi yang sederhana untuk cowok ya. Gitu. Pertama, sabun muka. Nama lainnya cleanser. Oke? Atau facial cleanser seperti itu. Nah, biasanya sabun itu ya fungsinya untuk membersihkan kotoran di wajah. Ya. Nah, tahu dari mana jika Anda memakai sabunnya itu cocok apa enggak? Misalnya Anda, kan terkadang ada teman yang bilang, oh aku itu sensitif. Nah, kalau Anda sensitif itu maksudnya gini, jika pakai produk, terus dalam waktu 5-10 detik sudah ngerasa panas. Nah, jika ngerasa panas, tunggu dulu. Jika lebih dari 1 atau 2 menit masih tetap panas, berarti kemungkinan sensitif. Tapi jika itu hanya sementara dan itu hilang sendiri, it's okay, berarti wajah Anda masih mengadaptasi. Lalu jika Anda cuci muka misalnya terasa kenceng, seperti ditarik, nah itu berarti terlalu kering. Atau mungkin Anda pakainya terlalu banyak. Karena terkadang ada beberapa produk itu pakainya itu irit banget. Ya, jadi ikuti petunjuk cara pakainya atau tanya ke orang yang jualan gitu cara pakainya supaya Anda nggak salah pakai. Gitu. Setelah cleanser, biasanya ada toner. Toner itu sifatnya liquid agak mirip-mirip seperti air ya. Jadi itu biasanya dipakainya ya, kalau cowok itu langsung taruh gini, terus di splash ya, ditotol-totol gitu. Kalau cewek lebih elegan, ada tisunya, pad gitu, ada yang bundar, ada yang kotak gitu, pokoknya pakainya di sini, terus di tap 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 tap. Nah, itu namanya toner. Fungsinya toner itu untuk membersihkan sisa kotoran yang tidak tercuci oleh cleanser atau sabun wajah, tapi itu juga mempersiapkan wajah supaya pH-nya itu cocok untuk next step. Ya, itu untuk toner. Nah, next step-nya apa? Biasanya yang standar dalam satu kit itu next step selalu pelembab. Nah, pelembab itu ada 2 tipe. Untuk yang lebih cenderung berminyak atau yang lebih cenderung yang kering. Nah, kalau yang berminyak biasanya namanya lotion. Ya, kalau yang lebih ke kering biasanya krim. Jadi lebih kental. Dua-duanya fungsinya untuk melembabkan dan menutup pori-pori. Jadi setelah dibersihkan kan pori-pori cenderung buka. Nah, dengan pelembab itu bisa ditutup dan dikondisikan supaya kotoran tidak masuk lagi. Itu biasanya dalam satu kit skincare. Nah, jika Anda cowok dan Anda kerasa, aduh terlalu banyak, ya pada dasarnya cowok itu cuma perlu simple kok, yaitu sabun muka pelembab. Ya, dan untuk cowok misalnya biasanya shaving, cukur, nah biasanya kan pakai shaving foam tuh. Ingat ya teman-teman, wajah seorang cowok yang biasanya shaving itu biasanya lebih tebal. Karena sering mencukur, jadi beberapa kulitnya itu juga ikut tercukur. Nah, di situ cari shaving gel yang cocok, maksudnya itu setelah dicukur, itu tidak ada warna hijau-hijau di sini. Ya, berarti Anda cocok dengan shaving gelnya. Terus, Anda kalau cari blade, pisau cukurnya, biasanya beberapa merek itu semakin teknologinya semakin bagus. Itu simple kok. Lihatnya dari jumlah blade-nya. Dari 1, 2, 3 sekarang bisa sampai ada 4 atau 5 blade gitu. Ya, otomatis harganya lebih mahal. Karena cukurnya bisa lebih bersih. Kayak contohnya kalau saya ini pakai 4 blade.
Ya, gitu. Setelah Anda mencukur jenggot, biasanya perlu kalau cewek kan pakai toner, kalau cowok namanya after splash atau after shave namanya. Itu bisa dalam bentuk krim atau dalam bentuk cairan seperti air gitu. Jadi ada yang di splash seperti itu atau ada yang dalam bentuk lotion supaya setelah pakai itu jadi lebih mulus. Ya, itu sekedar untuk cowok. Nah, tapi skincare ada juga yang ya anak-anak remaja belum tentu perlu pakai. Ya, atau anak-anak yang di bawah umur 10 tahun. Nah, itu biasanya cuma perlu skincare-nya ya seperti sabun aja, sabun batang. Nah, biasa ada sabun yang treatment-treatment gitu seperti sabun sulfur atau sabun madu seperti itu. Banyak kok dijual di luaran sana. Itu biasanya untuk anak-anak yang sangat muda karena mereka ya nggak benar-benar butuh skincare yang ya agak ekstra harganya ya. Jadi itu terus setelah itu ada yang namanya extra treatment. Nah, biasanya ada kalau teman-teman pernah dengar namanya serum. Nah, serum itu biasanya targeted solution. Itu solusi yang tertarget untuk masalah kulit atau untuk ya sekedar ekstra aja supaya wajah Anda lebih bagus. Jadi serum itu sifatnya lebih cair dibanding pelembab, tidak kental, tapi tidak secair seperti toner. Jadi ketika Anda memakai itu mudah banget menyerap di kulit. Oke. Nah, biasanya serum-serum itu ada kayak serum vitamin C, serum ekstrak apa, yaitu fungsinya macam-macam. Ada yang mengecilkan pori-pori, ada yang menghilangkan efek penuaan dini. Jadi macam-macam fungsi-fungsi serum itu dan harganya juga macam-macam. Ya, biasanya ya dari 500.000 ada sampai jutaan juga ada gitu. Itu serum. Terus ada juga yang tipe pelembab yang juga targeted. Kan tadi saya bilang ada yang pelembab lotion dan krim. Ada juga yang targeted contohnya untuk mata. Yaitu biasanya ada eye cream. Nah, kalau eye cream itu please ya teman-teman, saya sekedar info, pakainya itu jangan dekat dengan mata, oke? Karena kalau pakainya pas di situ, itu nanti kimianya atau apa itu bisa sampai kena ke mata, bisa iritasi. Jadi untuk eye cream, pakainya itu nah ini di antara tulang mata, oke? Tolong jangan pas di kelopaknya. Itu untuk eye cream. Oke. Terus selanjutnya selain serum, produk lain scrub. Nah, scrub itu biasanya ada butiran-butiran kasar. Nah, itu tujuannya untuk eksfoliasi, yaitu mengangkat kulit-kulit mati. Nah, biasanya scrub itu kita anjurkan jangan dipakai tiap hari, karena kulitnya bisa iritasi, karena ada limit di mana kulit Anda bisa dikelupas. Ya, jadi jika itu terlalu banyak, maka kulit Anda menjadi super sensitif. Makanya tiap kali kalau ada orang yang treatmentnya seperti peeling, itu kan dikelupas itu sangat dalam, jadi wajahnya sangat sensitif. Biasanya dianjurkan jangan keluar rumah karena jika kena paparan UV jadi mudah merah dan mudah iritasi karena lapisan pelindungnya itu hilang. Ya, jadi termasuk bakteri-bakteri yang membantu ekosistem kulit. Jadi perlu waktu untuk recovery. Ya, jadi scrub itu ada fungsinya juga untuk membersihkan misalnya Anda pori-porinya besar atau punya blackhead, ya komedo atau whitehead, itu bantu membersihkan. Tapi dianjurkan tolong jangan pakai scrub jika wajah Anda dalam kondisi masih jerawatnya banyak, karena itu akan men-trigger bertumbuhnya jerawat lebih banyak. Ya, terus selain scrub ada juga masker. Nah, masker itu ada beda macam. Ada yang masker yang bentuknya topeng. Ya, anyway, masker itu tidak membantu untuk menghindari Anda dari virus corona ya, just info. Jadi ada itu yang dijual sachetan atau yang pack-packan gitu ya. Masker yang sekali pakai. Nah, itu biasanya dipakai, dibiarkan berapa menit, begitu dilepas kulit wajah Anda terasa lebih segar. Yaitu untuk treatment ekstra aja supaya Anda terasa pampered seperti di spa gitu. Tapi ujung-ujungnya yang membuat kulit wajah Anda sangat sehat untuk jangka panjang tetap dari nutrisi, tetap dari ya satu kit itu yang cleanser, toner, moisturizer ya. Itu ada juga masker yang sifatnya dalam bentuk krim paste gitu. Jadi dibubuhkan di seluruh wajah seperti topeng, dibiarkan selama beberapa menit, kira-kira 5-8 menit. Setelah itu dibilas. Nah, itu juga ada fungsi-fungsinya. Ada juga yang maskernya yang untuk whitening, untuk kulit berminyak, kulit kering. Jadi bisa dilihat gitu. Dan biasanya tergantung beberapa merek gitu. Ada yang irit, ada yang enggak gitu. Ada yang pakainya tebel, ada yang pakainya tipis. Jadi tolong perhatikan dosis pemakaiannya ya. Karena jika salah percuma, itu sama aja dengan buang-buang duit. Jadi itu istilah-istilah produk-produk kecantikan supaya teman-teman juga nggak bingung ya. Dan yang terakhir biasanya itu ada tabir surya, SPF ya. Itu Sun Protection Film. Tujuannya untuk mengurangi efek radiasi dari sinar matahari. Bukan memantulkan ya. Jadi tetap kita akan kena efeknya sinar matahari, tapi akan dikurangi dan diproteksi. Nah, biasanya sunblock itu ada jangka waktu pemakaiannya.
Makanya jika angkanya semakin tinggi, itu biasanya juga itu tandanya lebih efektif. Terus ada juga sekarang SPF angka plus 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 plus. Nah, semakin banyak plusnya biasanya semakin kualitasnya semakin bagus. Ya otomatis harganya juga beda gitu. Jadi itu rangkuman singkat ya tentang skincare. Nah, sekarang untuk teman-teman, aku tahu dari mana kalau skincare yang kupakai ini mengandung lebih banyak ke kimia atau natural ya. Jadi nggak semua skincare itu sama, tergantung dari bahannya. Nah, biasanya yang chemical itu sifatnya lebih instan. Oke, jadi misalnya ya yang paling banyak itu jerawat. Jika dia pakai skincare atau treatment yang sifatnya chemical, kimia, itu supaya Anda tahu ya, proses pengeluaran jerawat itu ada karena ada kotoran atau iritasi dalam, dan badan akan mencoba mengeluarkan pelan-pelan hingga ke lapisan paling atas. Kan ingat ya, saya tadi sudah jelaskan bahwa lapisan kulit yang di atas itu mengelupas pelan-pelan. Nah, itu yang paling bawah itu lama-lama kedorong ke atas. Makanya lama-lama muncul yang namanya jerawat. Nah, kalau Anda memakai barang-barang yang kimia, itu jerawatnya bukannya dihilangkan, tapi dipendam. Ya, jadi jika Anda ngelihat cara tahunya di mana, misalnya jerawatnya di sini, nah dipendam itu gimana? Ya selamanya di sini terus nggak hilang-hilang. Seharusnya jerawat itu pelan-pelan naik ke atas, ranum, keluar nanahnya, pop, setelah itu mengecil sendiri, dan warnanya seharusnya merah muda. Fresh, blood, gitu. Bukan coklat. Itu siklus jerawat yang benar. Jadi kalau yang sintetis itu biasanya gitu, dan terkadang pemakaian jangka panjang itu membuat kulit jadi iritasi, dan terkadang tuh warna wajah sama leher bisa beda. Jika Anda sudah sampai seperti itu, ya sudah saatnya pergi ke alternatif yang natural. Nah, kalau natural biasanya mengikuti sistem tubuh yang benar, di mana kalau jika ada jerawat itu akan ditarik semua hingga keluar. Jadi teman-teman ya, contoh kalau yang natural juga solusinya juga tidak secepat itu, jadi perlu waktu prosesnya, proses recovery-nya. Ada yang cepat dalam 2 minggu langsung dikeluarin semua kotorannya, jerawatnya. Ada yang perlu waktu 1 atau 2 bulan, tergantung. Ya, apalagi teman-teman yang sampai minum obat untuk mengurangi jerawat atau Anda juga hormonal, nah itu agak tricky biasanya. Nah, biasanya jika Anda memakai produk-produk klinik, itu kan terkadang ada juga yang keras ya. Jadi, jangan langsung tiba-tiba ganti skincare. Karena wajah Anda bakal kaget. Sama seperti Anda berendam di air hangat atau panas, tiba-tiba Anda pindah ke air dingin, pasti shock badan Anda. Masih untung nggak stroke. Ya, wajah Anda juga bisa shock. Jadi, biasanya bisa dibantu dengan peralihan. Misalnya dari skincare kitnya itu, kalau sabunnya udah mulai habis, pindah. Tonernya mulai habis, pindah. Bisa pakai cara seperti itu. Atau setelah salah satunya habis, misalnya sabunnya diganti dengan sabun yang untuk kulit sensitif. Supaya nggak langsung break out. Setelah itu baru mulai ganti yang natural. Itu juga bisa. Nah, jadi ada beberapa case misalnya soal jerawat ya. Begitu saya kasih treatment yang sifatnya natural, pertama saya perbaiki badannya dulu. Sebelum berubah ke treatment skincare misalnya. Jadi kenapa badannya perlu saya kuatkan? Supaya kulit wajah yang lemah akibat kimia-kimia itu, dia punya kesempatan untuk memperkuat diri dulu. Jadi masa transisinya lebih smooth, lebih mulus ya. Dan biasanya saat transisi, kalau secara organik atau natural, itu tiba-tiba nanti jerawatnya kesannya keluarnya banyak semua seketika. Nah, itu bukan karena kondisi wajah Anda bermasalah, tapi itu cuma karena selama ini kotoran di wajah itu karena sudah ditimbun lama, jadi akhirnya sekarang bisa keluar secara natural. Ya Anda, yaitu let it go. Itu keluar semua selama Anda cuci wajahnya dan pakai pelembab yang cocok. Nanti ada kalanya di mana setelah itu pop, lalu mengecil sendiri, lama-lama nanti sampai bekasnya juga ikut hilang kok. Don't worry. Karena saya kebetulan juga pengalamannya seperti itu. Jadi kalau Anda lihat sekarang ini juga is okay, sekarang nggak ada bekasnya jerawat dan kawan-kawan. Ya, jadi bersabarlah. Tapi is worth it karena ketika Anda sudah tahu cara menjaga wajah Anda secara optimal, nanti untuk jangka panjang, ya untuk maintain kondisi wajah yang secara estetika menarik, ya kita nggak perlu ngeluarin duit terlalu banyak, dan step yang kita pakai untuk wajah kita juga nggak terlalu panjang gitu. Ya, cuman memang tergantung dari preference kesukaannya orang. Ada yang memang lebih suka yang lebih banyak treatment, ada orang yang lebih suka yang ringkes supaya jika traveling tidak terlalu banyak bawa botol-botol, atau dia orangnya lupaan gitu ya. Jadi gitu aja guys soal nutrition therapy. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan bisa DM saya atau Japri, atau ya lewat IG Live ini bisa tanya ya. Tuh. Oke. Oh, ada juga misalnya yang dehidrasi. Ya, ini tadi juga ada yang tanya. Jadi, kalau kulitnya dehidrasi dan Anda sudah minum airnya cukup, kemungkinan masalah bukan dari kulitnya, tapi mungkin badan Anda kurang gizi.
Jadi jika Anda dehidrasi berarti mungkin Anda kekurangan mineral-mineral atau vitamin yang sifatnya menjaga cairan tubuh atau menjaga kekenyalan kulit wajah. Nah, biasa ada tuh ya yang minum vitamin yang khusus untuk kulit, misalnya ada vitamin C, zinc, terus vitamin apalagi, vitamin B, vitamin E, tapi ada yang bilang, oh terlalu banyak vitamin E nanti berjerawat. Terus ada juga yang pakai kolagen seperti itu, ya macam-macam produknya. Nah, yang pasti jangan terbuai dengan oh beli banyak produk untuk kecantikan. Tetap aja vitamin juga jika itu sintetis itu juga ada efek samping ke tubuh, dan sebisa mungkin jangan konsumsi terlalu banyak vitamin jika memang Anda tidak membutuhkan. Ya jangan mentang-mentang kulit Anda kepingin glowing akhirnya beli 5 macam vitamin hanya untuk wajah, nggak perlu gitu. Jadi work smart, ya cari aja Anda kira-kira kurangnya di mana. Misalnya, oh selama ini Anda insomnia, susah tidur. Ya mungkin tidak perlu kolagen, tapi cuma perlu vitamin B kompleks atau omega 3 untuk merilekskan syaraf. Nah, jika Anda bisa deep sleep, nanti otomatis juga kulitnya akan glowing dan nggak ada kantung mata. Ya, itu contohnya. Atau jika Anda kecenderungan dikelilingi oleh orang-orang yang merokok atau sering minum alkohol. Nah, jadi konsumsi misalnya vitamin yang menguatkan liver. Nah, supaya jika livernya sehat, otomatis nanti wajah Anda juga lebih glowing karena efek radikal bebasnya bisa dikurangi, ya seperti itu. Atau terkadang simple multivitamin aja sudah membantu kok gitu. Terus jika Anda misalnya kena eksim, dermatitis, atau psoriasis seperti itu, nah itu saatnya Anda tanya ke dokter. Tapi memang ada beberapa hal-hal yang medis seperti itu, ya Anda jangan fokus ke salep sama skincare-nya, karena masalahnya bukan di situ. Fokus disehatkan badannya. Nanti jika badan Anda sudah cukup kuat, otomatis nanti wajahnya bakal lebih sehat, maka treatment untuk skincare-nya juga bakal lebih sedikit kok. Oke? Ada pertanyaan kira-kira? Oke. Nah, jika masalahnya hormonal, hormonal juga seperti itu. Jawabannya bukan di skincare-nya, tapi di badannya itu perlu dicek. Dan biasanya hormonal ini lebih banyak mengena ke kaum hawa, para cewek-cewek wanita. Nah, biasanya itu bisa dicek apakah Anda mengkonsumsi obat kontrasepsi atau obat hormon, atau Anda lagi program anak, atau mungkin lagi puber, haid sama mensnya nggak teratur. Lah, itu biasanya ada kok solusi alami secara nutrisi, bisa secara herbal, atau terkadang oh ternyata Anda kurang vitamin D atau mineral-mineral pendukung hormon gitu. Karena biasanya hormon itu banyak menghabiskan vitamin dan mineral seperti kalsium, seperti vitamin D, magnesium, dan macam-macam gitu. Jadi, pahami diri Anda, jangan langsung beli produk, karena terkadang kalau skincare-nya mahal, itu belum tentu bisa menyelesaikan masalah kita kok. Gitu. Ya, work smart, sama mending uangnya kan dipakai untuk hal lain, jangan cuma untuk skincare. Oke? Tuh. Ada pertanyaan lain? Oke? Ya, jadi kira-kira itu saja. Paling tidak saya sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sifatnya umum. Jadi jika ada yang mau bertanya yang lebih detail lagi, nanti bisa DM saya, Japri, langsung ke Instagram saya, David Jessica 21. Oke? Nah, thank you guys. See you.